Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, selamat datang di channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya, Samira Travel Surabaya. Di kesempatan kali ini saya ada sebuah kajian tentang cara cepat umroh. Insya Allah mudah-mudahan anda yang menonton video ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan keajaiban, untuk bisa mendapatkan percepatan, untuk bisa hadir langsung sholat di soft-soft terdepan dunia, yaitu langsung di depan Ka'bah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para subscriber dari channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya. Perkenalkan dengan saya Septian Trio Arizona. Saya tour leader untuk jamaah-jamaah umroh dari Samira Travel. Alhamdulillah kami senantiasa punya keberangkatan di setiap bulan. Dan insya Allah kami senantiasa memberikan layanan-layanan yang terbaik buat para jamaah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah mudah-mudahan panjenengan semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan travel umroh yang amanah, yang terpercaya, yang memberikan layanan terbaik untuk menjadi sahabat perjalanan ibadah panjenengan semua. Karena kalau sampai panjenengan salah pilih travel umroh, Masya Allah, ibadah panjenengan bisa tidak khusyuk, bisa tercancel, bisa terganggu. Maka pilihlah travel umroh yang amanah, yang terpercaya dengan layanan terbaik. Insya Allah Samira Travel memenuhi kriteria tiga hal tersebut. Amanah, terpercaya, dan layanan terbaik. Malam hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas caranya biar Anda atau panjenengan bisa cepat umroh. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang meningkatkan keyakinan kita bahwasanya Allah insya Allah akan mengundang kita semua. Allah insya Allah akan memudahkan langkah kita semua. Tolong dijawab dengan seksama. Tolong dijawab dengan jujur. Tolong dijawab dengan mantap. Setinggi apapun target kita, kalau dikabulkan sama Allah, tercapai atau tidak. Kalau Anda jujur, kalau Anda menjawab dengan sungguh-sungguh, pasti jawabannya adalah tercapai. Walau nggak masuk akal, kalau Allah kabulkan, terjadi atau tidak. Kalau Anda jujur, kalau Anda yakin, pasti jawabannya adalah terjadi. Seberat apapun masalah kita, kalau Allah bantu, selesai atau tidak, jawabannya adalah pasti selesai. Saya ulangi, setinggi apapun target kita, kalau dikabulkan sama Allah, tercapai atau tidak, pasti tercapai. Walau nggak masuk akal, kalau Allah kabulkan, terjadi atau tidak, pasti terjadi. Seberat apapun masalah kita, kalau Allah selesaikan, selesai atau tidak, jawabannya pasti selesai. Pertanyaannya adalah, kita sebelum masuk ke dalam umroh, kita coba untuk kembangkan tentang perihal rezeki. Umroh itu undangannya berupa rezeki dan padanannya dengan rezeki-rezeki yang lain. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih cepat lunas? Ada orang A punya utang 2 miliar. Ada orang B punya utang 20 juta. Siapa yang lebih cepat lunas? Yang punya utang 2 miliar atau yang punya utang 20 juta?
Silakan Anda berpikir. Saya kasih waktu 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mayoritas peserta kajian-kajian saya, mayoritas menjawabnya adalah yang punya hutang 20 juta. Kenapa? Karena secara akal, nominalnya jauh lebih kecil daripada yang 2 miliar. Tapi, jawaban ini tidak 100% benar. Maka kita taruh dulu jawabannya. Kalau Anda tadi menjawabnya adalah juga 20 juta, maka tolong ditaruh dulu jawabannya. Sekarang kita kembangkan pertanyaannya. Siapa yang lebih cepat umroh? Si A punya uang 100 juta. Si B punya uang 20 juta. Biaya umroh 40 juta. Katakanlah seperti itu. Jadi ada si A punya uang 100 juta, si B punya uang 20 juta, ada biaya umroh 40 juta. Katakanlah seperti itu. Siapa yang lebih cepat umroh? Mayoritas peserta kajian juga jawabannya tidak 100% benar. Karena kebanyakan di antara peserta akan menjawab yang punya uang 100 juta. Sama kayak yang tadi. Kalau punya hutang 2 miliar sama punya utang 20 juta, maka kepala akan berpikir yang lebih sedikit utangnya lebih cepat lunas. Ngomongin umroh, yang punya uang 100 juta sama yang punya uang 20 juta, ya kepala kita berpikir yang uangnya lebih banyak yang lebih cepat umroh. Itu jawabannya semuanya belum tentu benar. Maka jawaban yang paling benar, yang sesuai Al-Quran, itu seperti apa? Yaitu adalah siapa yang lebih cepat umroh, yang punya uang 100 juta atau yang 20 juta adalah yang ditolong sama Allah. Tadi sudah kita bahas di slide nomor awal tadi ya, slide nomor 3 kalau nggak salah, bahwasanya setinggi apapun doa kita atau target kita atau tujuan kita, kalau Allah bantu, kalau Allah tolong, selesai atau tidak? Jawabannya selesai. Ya, sekurang apapun uang kita, kalau Allah bantu, ya selesai. Sebanyak apapun uang kita, kalau tidak ditolong sama Allah, apakah bisa berangkat? Jawabannya nggak bisa. Jadi perihal umroh adalah perihal keyakinan kita. Kita ini bakal ditolong atau tidak sama Allah. Kalau kita menyombongkan diri karena kita punya uang banyak, belum tentu kita bisa berangkat. Kalau kita bertawakal sama Allah, mau uang kita banyak, mau uang kita kurang, pasti bisa berangkat. Kenapa? Karena kita ditolong sama Allah. 100 juta kalau ditolong sama Allah bisa berangkat, 20 juta kalau ditolong sama Allah juga bisa berangkat. Jadi bukan tentang angkanya, tapi tentang Allah tolong atau tidak. Kita lanjutkan ya. Pertolongan Allah itu kita harus cari jawabannya. Kalau kita ketemu jawabannya, maka kita bisa ditolong sama Allah. Pertolongan Allah itu berdasarkan keyakinan atau kemampuan. Karena kalau kita bicara umroh, biasanya kebanyakan di antara orang yang tidak segera mendaftar, pikirannya adalah uangnya kurang, pekerjaan belum bisa ditinggal, keluarga belum bisa ditinggal, dan lain-lain. Artinya, yang diukur selalu kemampuan, kemampuan, dan kemampuan. Apakah benar? Maka sekarang kita gali, kita bedah. Pertolongan Allah itu berdasarkan keyakinan atau kemampuan. Maka kita cek di dalam Quran surat Maryam, Quran surat 19 ayat 7 sampai 9. Terjemahnya adalah Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya." Jadi Allah memberikan kabar kepada Nabi Zakaria bahwasanya Nabi Zakaria akan memiliki seorang anak. Nih, berarti kan Allah tolong Nabi Zakaria. Kemudian jawabannya Nabi Zakaria,
adalah dia Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin?" Nah, ketika kita bertanya bagaimana mungkin, itu kita sedang bertumpu pada keyakinan atau pada kemampuan. Iya betul. Jawabannya berdasarkan kemampuan. Jadi Nabi Zakaria di sini mengukur kemampuannya. Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul. Dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Ini jackpot teman-teman kemampuannya. Yang pertama istrinya beliau mandul, yang kedua beliau sudah tua. Jadi Nabi Zakaria bertanya pada Allah tentang kemampuannya. Apakah mungkin istrinya mandul dan beliau sudah tua bisa punya anak? Nah ini sama dengan ketika kita mau umroh, uang kita cuma 20 juta, kemudian biaya 40 juta, kemudian kita mengukur kemampuan. Bagaimana mungkin ya Allah saya bisa berangkat umroh sedangkan uangku masih kurang? Bagaimana mungkin ya Allah? Bagaimana mungkin ya Allah? Bagaimana mungkin ya Allah? Itu adalah kita sedang mengukur kemampuan. Maka kita cek, apakah Allah butuh kemampuan kita? Kemudian di Quran surat Maryam ayat ke-9-nya, Allah menjawab. Allah menjawab pertanyaannya Nabi Zakaria. Dia Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah kuciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Nah, di sini Allah menyampaikan mudah bagiku. Ini artinya apa? Artinya Allah butuhnya keyakinan kita kepada kemampuannya Allah, bukan kemampuan kita. Pada pertolongannya Allah. Sehingga kalau kita butuh cepat umroh, nomor satu adalah kita harus meletakkan cara kita berpikir tentang kemampuan kita dan kita upgrade diri kita untuk mulai menggunakan keyakinan kita. Karena seberat apapun masalah kita, kalau Allah tolong, selesai. Setinggi apapun target kita, kalau Allah tolong, tercapai. Jadi outputnya adalah kita yakin kalau Allah pasti tolong. Berarti pertolongan Allah itu berdasarkan keyakinan atau kemampuan. Betul sekali. Berdasarkan keyakinan. Kalau Anda yakin bisa berangkat umroh, segera daftar. Jangan menunda-nunda. Karena orang yang menunda berarti dia mengukur kemampuan. Sedangkan Allah tidak butuh kemampuan Anda. Maka daftar saja. Ketika Anda berani mendaftar, berarti Anda yakin sama Allah. Maka nanti akan Allah bantu untuk pelunasannya. Kita cek di sini. Ada jamaah dari Samira Travel, namanya Pak Mulya. Pak Mulya ini adalah seorang yang bekerja menjadi tukang beca. Kalau diukur secara kemampuan, insya Allah apa yang beliau dapatkan tidak cukup untuk bayar umroh. Tapi Allah nggak butuh itu. Allah butuhkan adalah keyakinannya beliau untuk bisa berangkat. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Mulya, walaupun dengan segala keterbatasannya, beliau ditolong sama Allah dan urusannya selesai. Beliau bisa berangkat umroh dengan khusyuk, dengan nikmat. Dan mudah-mudahan Allah juga tolong panjenengan semua untuk bisa berangkat umroh. Yang kedua, ada Ibu Erawati. Beliau kesehariannya adalah berjualan gorengan. Walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mengurangi keyakinannya beliau. Sehingga Allah tolong. Kalau Allah sudah tolong, maka selesai urusannya. Dan beliau menginjakkan kakinya di kota Nabi. Beliau menginjakkan kakinya di tanah suci. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau menunda lagi atau Anda mau segera meyakini bahwasanya Allah pasti undang Anda ke Baitullah? Yang ketiga, ada Ibu Linawati. Seorang yang profesinya adalah penjual jamu. Penjual jamu keliling. Dan semua ini mau Pak Mulya, mau Bu Erna, mau Bu Lina ini
Kalau diukur dengan kemampuan, ini berat banget. Tapi beliau bertiga, orang-orang soleh soleha, orang-orang yang yakin pasti Allah tolong. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa meneladani beliau bertiga. Panjenengan semua bisa punya keyakinan yang luar biasa. Karena modal kita ditolong sama Allah cuman keyakinan. Modal kita ditolong sama Allah cuman keyakinan. Kalau kita yakin sama Allah, maka Allah akan tolong apapun. Apapun yang kita minta. Maka kalau sudah Allah tolong, selesai semuanya. Jadi nomor satu, yang perlu kita bereskan dalam diri kita adalah kita yakin akan ditolong. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua yang menonton video ini termasuk menjadi bagian orang-orang yang ditolong sama Allah. Siapakah orang yang ditolong sama Allah adalah orang yang disebut sama Allah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang disebut orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang yang setiap langkahnya, setiap kehidupannya, setiap keputusannya berdasarkan iman atau keyakinan, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan panjenengan semua yang tadinya masih ngukur-ngukur kemampuan menonton video ini menjadi panjenengan untuk yakin bahwa panjenengan akan ditolong sama Allah. Dan pastikan panjenengan pilih travel umroh yang amanah, yang terpercaya, yang layanannya terbaik. Jangan tergiur yang murah. Karena kalau panjenengan mengukur kemampuan pasti cari yang murah. Kalau cari yang murah, nanti kalau ada gagal keberangkatan, ya berarti bukan salah Allah. Karena Anda tidak mau ditolong sama Allah. Anda maunya milih dengan kemampuan Anda. Padahal kalau Anda mau milih sesuai keyakinan, kalau Allah tolong, ya semahal apapun, kalau Allah tolong, selesai. Ya, jadi kita pakai keyakinan. Untuk ibadah kita pilih yang terbaik, kita pilih yang amanah, kita pilih yang terpercaya. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan kenapa sih Anda harus segera umroh. Jadi jangan menunda-nunda, itu kita harus tahu jawabannya. Kalau kita tahu jawabannya, maka insya Allah kita makin yakin, kita makin butuh, kita makin semangat untuk bisa berangkat umroh. Yang pertama adalah kita berangkat umroh untuk meraih ampunannya Allah. Bagi kita orang-orang yang belum dekat sama Allah, maka bisa jadi kita seringkali meremehkan alasan kuat nomor satu ini. Yaitu kita harus segera umroh adalah kita untuk meraih ampunannya Allah. Untuk menjelaskan betapa pentingnya ampunannya Allah ini ada sebuah kisah. Ada kisah dari seorang ulama yang alim, yang hanif, yang dekat sama Allah. Itu beliau pagi hari membatin. Ya, membatin pengen banget untuk makan nasi kebuli di hari itu. Pagi hari. Masya Allah, di waktu menjelang maghrib, ada tamu ke rumahnya. Mengetuk pintunya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Kemudian beliau bukalah pintu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ternyata ada tetangganya mengantarkan nasi kebuli. Masya Allah. Kalau Anda pagi-pagi batin sesuatu, maghrib-maghrib, Allah kabulkan doa Anda. Senang atau senang banget? Pasti senang banget. Tapi Masya Allah, beliau ini orang yang alim, orang yang orang yang sangat dekat sama Allah, maka beliau menangis. Ketika beliau menangis, ya murid-muridnya bertanya, "Wahai guruku, kenapa engkau menangis?" Kata beliau, "Tadi pagi saya ingin makan nasi kebuli dan hari ini, sekarang nasi kebuli ada di tanganku." Kata murid-muridnya apa? "Bukankah bagus bahwasanya Allah mengabulkan doamu? Tadi pagi engkau ingin dan saat ini engkau mendapatkannya." Beliau kemudian berkata begini, "Seandainya aku tahu hari ini doaku dikabulkan sama Allah, maka aku akan meminta ampunannya Allah." Masya Allah.
Orang soleh pasti tahu, ya pasti tahu bahwasanya berharganya ampunannya Allah. Nah kita ini yang dosanya banyak, kita ini yang aibnya banyak, kita ini yang sering meragukan Allah. Maka kita ini mestinya yang lebih butuh ampunan-ampunannya Allah. Maka nomor satu, kenapa kita harus segera umrah adalah kita butuh meraih ampunannya Allah. Dan kita nggak tahu kapan ajal kita datang. Kita butuh banget untuk Allah bersihkan dosa-dosa kita. Sehingga ketika ajal datang, kita bisa dalam keadaan bersih dan bisa berpulang dalam tempat yang terbaik, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi keberangkatan umroh Anda adalah perjalanan yang untuk menghapuskan, untuk menghilangkan dosa-dosa panjenengan. Dan itu sangat penting. Dan luar biasanya, Allah ya itu melalui Rasulullah menyampaikan ini. Selain dosa ternyata yang dihilangkan juga kemiskinan. Kalau kita peka, berarti yang diharapkan sama Rasulullah yang datang itu siapa? Yang diharapkan datang. Berarti yang masih miskin dan masih punya dosa. Jadi kalau panjenengan uangnya ya masih ngepres, gak usah mikir-mikir lagi. Panjenengan harus segera daftar. Karena dengan Anda mendaftar, dengan Anda memantaskan diri, dengan Anda berangkat umroh, maka Anda insya Allah mendapatkan nikmat pertama ini, yaitu dihilangkannya kemiskinan dan dihilangkannya dosa-dosa. Yang pertama. Jadi kenapa kita harus segera umroh? Agar dapat ampunannya Allah. Dihilangkan dosa kita. Dan ada bonusnya. Dihilangkan kemiskinan kita. Yang kedua. Kenapa kita harus segera umroh adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap hari semalam Allah menurunkan 120 rahmat di atas Baitullah. 60 rahmat untuk melakukan tawaf. Jadi buat orang-orang yang tawaf itu mendapatkan 60 rahmat. Kemudian 40 rahmat untuk yang melakukan sholat dan 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah. Kalau Anda kuat, silakan tawaf, dapat 60. Lanjutkan sholat, dapat 40. Lanjutkan memandang Ka'bah sambil berdoa, Anda dapat 20. Totalnya dapat 120 rahmat dalam sehari. Kalau Anda nggak kuat untuk tawaf, Anda bisa langsung sholat, dapat 40 rahmat. Kalau Anda capek, Anda cukup memandang Ka'bah saja, dapat 20 rahmat. Untuk mempermudah Anda memahami betapa pentingnya rahmat ini adalah ada sebuah kisah. Ada seorang alim yang dimana beliau uzlah, jauh dari dosa. Hidup selama 500 tahun. Hidupnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk berzikir selama 500 tahun. Kemudian ketika ajalnya tiba. Kemudian ketika beliau sudah di hari akhir. Dipilihkanlah antara surga dan neraka. Kemudian para malaikat menyambutnya di depan pintu surga sambil berkata, wahai fulan, masuklah ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Nah si fulan ini nggak terima. Tanya pada malaikat, ya malaikat, saya ini sudah hidup 500 tahun. Dan hidup saya selalu untuk ibadah pada Allah. Selalu untuk sholat, selalu untuk berzikir sama Allah. Apakah tidak ada pintu masuk ke dalam surga karena sholatku, karena ibadahku? Kata malaikat apa? Masuklah ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Dia tanya lagi, apakah ada pintu surga karena amal ibadahku? Kemudian malaikat ngomong lagi, silakan masuk dengan rahmatnya Allah. Dan orang ini tetap ngotot. Apakah tidak ada pintu surga karena amal ibadahku? Kemudian kata malaikat, oke, kalau begitu kita hitung. Seandainya Allah cabut nikmat sehatmu, rahmatnya Allah cabut berupa nikmat sehatmu, apakah engkau bisa menjalankan ibadah selama 500 tahun? Jadi sepenting itulah rahmatnya Allah. Tanpa rahmatnya Allah kita ini nothing. Kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Dan untuk bisa masuk ke dalam surga, satu-satunya tiketnya adalah kita masuk dengan rahmatnya Allah. Orang yang sudah ibadah 500 tahun.
yang jauh dari dosa. Tidak bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah. Apalagi kita yang banyak dosanya. Yang sering meragukan Allah. Yang sering menuhankan diri sendiri. Yang sering menuhankan uang. Yang sering menuhankan jabatan. Yang sering menuhankan kemampuan. Yang sering meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sangat butuh rahmatnya Allah. Maka kita harus berangkat. Kita butuh ampunannya. Kita butuh rahmatnya. Yang ketiga, kalau kita berangkat umroh, kita akan dapat pahala yang begitu besar. Ketika dosa kita dihapuskan, ketika kita dapat rahmat, kemudian kita ditambah dengan pahala yang begitu besar. Di Masjid Nabawi, ada di Madinah, ini adalah tempat Rasulullah SAW beristirahat. Di dalamnya ada rumah Rasulullah SAW. Ya, di sini kalau kita sholat 2 rakaat di sini pahalanya 1000 kali lipat lebih utama sholatnya dibanding masjid lain kecuali Masjidil Al-Aqsa dan Masjidil Haram. Sedangkan di Masjidil Haram berada di Mekah, pahala sholatnya adalah 100.000 kali lipat lebih utama dibanding masjid lainnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam itu cemburu dengan umatnya Rasulullah SAW. Karena dengan usia yang sangat singkat tapi dengan pahala yang begitu banyak. Kalau kita hitung-hitungan, satu kali sholat di Masjidil Haram dengan pahala 100.000 kali lipat, maka dalam sekali kita sholat, setara dengan kita sholat selama 273 tahun. Satu hari kita sholat itu setara dengan 273 tahun. Dan dalam sehari kita sholat 5 kali. Berarti dikalikan 5. Dalam sholat wajib kita, itu kita sholat wajib di Masjidil Haram, dikalikan 5 berarti kita setara sholat 1369 tahun. Tambah dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan, qiyamul lail, duha, taubat, kemudian hajat, kemudian tasbih, maka kita akan panen begitu banyak pahala. Kemudian kalau umrohnya sama Samira, maka Anda akan umroh selama 12 hari. Artinya 5,5 hari berada di Mekah, 5,5 hari berada di Madinah. Katakanlah kita ambil 5. Berarti 1369 minimal sholat wajib kita dikalikan 5 hari. Berarti kita bisa mendapatkan pahala sholat setara sudah melakukan sholat selama kurang lebih 6.000 tahun. Masya Allah. Usia kita mungkin sampai 70 tahun. Tapi kita dapat pahalanya 6.000 tahun. Nah ini menariknya. Ya, bahkan orang yang soleh yang hidup 500 tahun tadi bisa kalah banyak amal ibadahnya dengan kita. Yang dimana kita cuma umroh 12 hari. Dapat ampunannya, dapat rahmatnya, dapat pahalanya. Semuanya ini yang kita butuhkan. Nah kemudian yang keempat, kita dapat tempat-tempat berdoa yang makbul. Ya, kita dapat waktunya, kita dapat tempatnya. Kalau di sini di Indonesia kita cuma dapat waktu aja. Tapi kalau kita berada di sana kita dapat dua. Kita dapat waktu mustajab dan kita dapat tempat mustajab. Nah, sesuatu kalau kita dapat ganda gini, berarti makin melesatlah doa kita, maka makin cepatlah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tempat mustajab diantaranya adalah ada multazam. Multazam adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Masya Allah, insya Allah umroh sama Samira kita akan antar panjenengan. Bukan sekedar umroh saja. Tapi kita juga antar panjenengan sampai cium Ka'bah. Insya Allah. Kemudian ada makam Ibrahim. Kemudian ada Hijr Ismail. Kalau Anda bisa sholat di Hijr Ismail, artinya Anda sholat di dalam Ka'bah. Kemudian ada Bukit Sofa, Bukit Marwah, ada Raudhah, ada Arafah, Musdalifah, Mina. Insya Allah kita kunjungin semuanya. Ketika kita umroh sama Samira Travel Surabaya. Masya Allah. Ada dapat 4 ini. Dapat ampunan, dapat rahmat, dapat pahala yang banyak, dapat doa-doa yang diijabah sama Allah di waktu yang mustajabah, di waktu yang mustajabah, dan di tempat yang mustajabah. Di waktu yang dipercepat jawaban doa-doa Anda dan di tempat ya yang dipercepat pula waktu Anda berdoa untuk diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kita sudah tahu bahwasanya kita cuma butuh keyakinan. Ya, kemudian kita sudah tahu ya, bahwasanya dapat banyak hal, dapat ampunan, dapat rahmat, dapat pahala, dapat tempat-tempat dan waktu mustajabah. Maka kita percepat lagi, percepat lagi. Caranya cepat umroh adalah dengan 3 in. Anda niatin. Kalau Anda sampai nonton video ini sampai selesai, saya yakin Anda pasti sudah niat untuk berangkat umroh. Yang kedua tadi kaidahnya, yakinin. Anda harus yakin Allah tolong. Kalau Allah tolong, semahal apapun, lunas. Kalau Allah bantu, seberat apapun, selesai. Maka yakini hal itu. Yakin. Ingat-ingat Quran surat Maryam, ya surat ke-19, ayatnya 7 sampai 9. Bahwa Allah butuhnya adalah keyakinan kita. Kalau kita sudah yakin, maka selesai semua urusan kita. Yakinin Anda bisa berangkat beserta orang yang Anda cintai, beserta anak-anak Anda, beserta keluarga Anda, beserta pasangan Anda, beserta orang tua Anda. Yakinin semuanya bisa dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jalanin. Ada orang sudah niat, ada orang sudah yakin tapi nggak mau jalanin, nggak mau berangkat, nggak mau bersegera. Uangnya ditahan-tahan, langkahnya ditahan-tahan. Terus bagaimana bisa berangkat? Kalau Anda mau percepatan, maka 3 ini harus dilakukan. Niat, yakin, dan jalani. Maka kita luruskan niat kita. Mari kita niat bersama-sama. Anda ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya berniat bisa menunaikan ibadah umroh karenamu. Bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Nah, Anda sudah berniat. Yang kedua, yakinin. Yakinin kalau niat Anda pasti sampai pada tujuan Anda. Yang ketiga, jalani. Cara jalaninya bagaimana? Cara jalannya sederhana banget. Sangat-sangat sederhana. Maka para calon tamu Allah, para calon tamu Rasulullah yang yakin dengan pertolongannya, mari beranikan diri, memantaskan diri dengan mulai mendaftar umroh. Jalan pertama adalah Anda harus berani mendaftar umroh. Harus berani mendaftar. Jangan mencintai uang Anda melebihi Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih cinta sama Allah. Kita harus lebih cinta pada agama ini. Maka jangan takut kehilangan apapun. Dan yakinlah pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Maka ayo kita pantaskan diri kita. Beranikan, beranikan, beranikan. Ya, beranikan diri untuk memantaskan diri dengan mulai mendaftar umroh. Ya, hanya dengan 1.500.000 Anda sudah bisa mendaftar di Samira Travel dan langsung mendapatkan koper. Jadi tanpa menunggu sampai lunas, koper Anda sudah bisa kami antar ke rumah Anda. Agar apa? Agar setiap hari Anda semangat. Anda lihat koper jadi berdoa lagi. Anda lihat koper jadi ingat lagi. Anda lihat koper jadi yakin lagi. Maka ayo, beranikan jalani, beranikan melangkah. Hanya dengan 1.500.000 Anda sudah bisa mendaftar di Samira Travel dan langsung dapat koper. Pelunasannya yakin Allah akan tolong. Maka Anda langsung segera WhatsApp sekarang ke nomor saya langsung. Saya langsung yang akan membalas WhatsApp aja dengan di 0856 0717 9735. Insya Allah saya siap melayani seluruh Indonesia. Kita ada keberangkatan dari Surabaya, ada keberangkatan dari Jakarta, dan ada keberangkatan dari kota-kota lainnya. Yakinlah Allah bantu Anda untuk bisa hadir di Baitullah. Yakinlah saat Anda berani mendaftar, rezeki Anda akan dilancarkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya butuh keyakinan Anda. Allah butuh Anda membuktikan. Allah butuh Anda membuktikan doa Anda sampai ditindakan. Dan sampai Anda nonton video ini bagian dari pertolongan Allah. Mudah-mudahan Anda makin semangat, makin yakin, makin mantap untuk bisa berangkat umroh. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, Anda tulis aja di kolom komentar. Kalau Anda belum follow, belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu.
Kalau ada ilmu dan manfaat, silakan Anda copy, Anda sebarkan video ini di grup keluarga-keluarga panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah undangan panjenengan untuk bisa hadir ke Baitullah. Kita sempurnakan dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di Baitullah. Selamat mendaftar dan pastikan panjenengan yakin Allah pasti tolong. Saya tunggu WhatsApp-nya di 0856 07179735. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.